Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Qala al-mufakkir rahimallahu tabarakallahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Wa ammal mas'alatur rabi'atu fakhtalafu fi zina hal yujabu minat tahrimi fi haula'i ma yujabul wad'i fi nikahin sahihin aw bisyubhatin. Masalah yang keempat, perbedaan pandangan ulama yaitu tentang seorang anak zina. Hal yujabu minat tahrimi fi haula'i ma yujabul wad'i ma yujabul wad'u fi nikahin sahihin bisyubhatin, yaitu atas apakah yaitu anak hasil zina itu diharamkan untuk dinikahi oleh bapaknya atau tidak. Ma yujabul wad'i, yaitu disebabkan sudah berhubungan badan ataupun disebabkan oleh nikah yang sah atau disebabkan oleh subhat. Nah, maksudnya ini ada seorang laki-laki dan perempuan, nah, itu berhubungan badan yaitu di luar nikah. Kemudian hamil si perempuan ini. Nah, hamil kemudian nikah secara sah. Bi nikahin sahihin au bisubhatin, dengan nikahnya secara sah ataupun disebabkan oleh subhat. Nah, setelah nikahnya itu sah, otomatis kan perempuan ini dalam keadaan hamil, otomatis bapaknya yang menghamili. Nah, tapi nasabnya kembali kepada ibunya. Nah, bukan bapaknya, bukan cuma bapak yang menghamili aja, yaitu disebabkan di luar nikah, nasabnya kembali kepada ibu, bin ibunya, bukan bin bapaknya. Apakah boleh bapak ini menikahi anak hasil zina dia atau tidak? Ani allazi yadru fihi al-haddu. Nah, otomatis orang yang sudah berzina ini otomatis wajib dia kena had. Nah, yaitu kena had, artinya kena cambuk. Faqala Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i berkata, az-zina bil mar'ati la yahrumu nikahu ummiha wala ibniha wala nikahi aba zina laha wala ibnahu. Nah, jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan az-zina bil mar'ati la yahrumu nikaha ummiha wala ibnatiha wala nikaha abizzani laha wala ibnihi. Nah, jadi Imam Syafi'i beliau berkata, yaitu seseorang perempuan yang hasil zina la yahrumu, yaitu tidak diharamkan untuk menikahi ibunya. Nah, menikahi ibunya ataupun anaknya. Nah, ataupun si bapak, yaitu menikahi anak hasil zinanya. Nah, jadi ini diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi maksudnya begini kan. Nah, jadi setelah nikah ini perempuan dan laki-laki ini kemudian melahirkan anak perempuan. Boleh enggak bapaknya ini yang sudah mensetubuhi ibunya menikahi anaknya tersebut? Nah, menurut Imam Syafi'i di sini yaitu mengatakan boleh, la yahrumu, tidak diharamkan. Tapi kemarin saya pernah mendengar Buya Yahya, beliau mengatakan kalau menikahi ibunya maka otomatis nanti larinya kepada anak tirinya. Berarti anak hasil zina itu adalah anak tiri dia. Nah, karena binnya kepada ibunya bukan pada bapaknya. Maka beliau mengatakan haram menikahi anak tiri.
Nah, tapi dari Ustadz Khalid Basalamah, beliau mengatakan juga boleh. Mungkin beliau ngambil pendapat daripada Imam Syafi'i ini. Wa qala Abu Hanifah was-Sauri wal Auza'i yuharrimu zina ma yuharrimun nikah, yaitu diharamkan, yaitu menikahi anak hasil zina sebagaimana ma yuharrimun nikah. Nah, yaitu diharamkan, yaitu menikahi hasil zina. Nah, mungkin beliau Buya Yahya mengambil pendapat yang ini. Jadi pendapat daripada Imam Abu Hanifah, As-Sauri dan Auza'i mengatakan yaitu haram, yaitu menikahi anak hasil zina dari bapaknya. Nah, yaitu diharamkan. Wa amma Malikun papil Muwatta, adapun Imam Malik di dalam kitab Muwatta sebagaimana qaul Imam Syafi'i annahu la yuharrimu. Nah, Imam Malik beliau mengatakan di dalam kitab Al-Muwatta itu tidak diharamkan, artinya diperbolehkan. Nah, cuma yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri dan Imam Auza'i. Nah, jadi pertimbangan dari segi hukumnya boleh atau tidaknya boleh, tapi perasaan, dari segi perasaan bagaimana? Masa udah disetubuhi ibunya, mau setubuhi anaknya lagi, laki-laki macam apa? Nah, jadi biarlah orang tuanya yang sudah berdosa, jangan bawa anak hasil zina itu berdosa lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kembali kepada perasaan. Bagaimana perasaan seorang ayah yang sudah menzinai ibunya kemudian menikahi anaknya lagi. Nah, itu. Warwiya anhu ibnul Qasim mislu qauli Abi Hanifah annahu yuharramu. Telah diriwayatkan dari Ibnul Qasim, yaitu perumpamaan perkataan Imam Abu Hanifah bahwasanya hukumnya diharamkan. Wa qala Sahnun, nah, Imam Sahnun beliau mengatakan dari sahabat Imam Malik, la yuharrimu wa huwa syazun, tidak diharamkan sama sekali, tapi ini syazun, bersifat aneh. Pamarra ad-dalalatul lugawiyyatu fi qouli ta'ala wala tankihu ma nakaha abaukum, janganlah kalian menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak kalian. Nah, yaitu itu sebagai landasan dalil, yaitu dari para ulama yang mengatakan tidak boleh menikahi hasil zina. Nah, udah disetubuhi ibunya. Nah, ini kan nikah, ini kan berhubungan badan sebelum akad nikah. Kemudian dinikahi lagi perempuan tersebut dan menghasilkan anak perempuan. Nah, bagaimana sifat bapak ini karena lihat anaknya yaitu cantik, dia nikahi lagi. Nah, dari segi boleh atau tidaknya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tadi kembali kepada bapaknya, apakah tega sudah disetubuhi ibunya mau setubuhi anaknya lagi. Nah, jadi sebagai dalil wala tankihu ma nakaha abaukum, janganlah kalian menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Otomatis nanti bapaknya sudah menikahi ibunya, otomatis anaknya juga dihukumkan haram untuk dinikahkan, untuk dinikahi gitu. Nah, jadi status daripada anak tersebut dari segi pernikahan, akad pernikahan adalah kembali kepada anak tiri karena bin ibunya, bukan bin bapaknya. Qala yuharramuz zina, ada yang mengatakan berzina, nah, yaitu diharamkan. Nah, diharamkan menikahi yaitu anak hasil zina. Wa mar'ad dalalatu syar'iyyatu qala la yuharrimuz zina, ada juga yang mengatakan tidak diharamkan menikahi hasil zina, tapi dari segi ada ilat-ilatnya, ada ketentuan-ketentuannya. Cukuplah bapak dan orang tuanya yang sudah bersalah, jangan diikutkan anaknya ikut bersalah. Itu pertimbangan daripada para ulama, mengatakan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan haram, nah wala tankihu ma nakaha abaukum. Nah, ini sebagai landasan dalilnya. Al-faslu salifu fi mani'ir ridha, yaitu pasal yang ketiga, yaitu tentang diharamkan
yaitu suatu pernikahan disebabkan oleh susuan. Wattafaqu alla anna ridha bil jumlati yahrumu minhu ma yahrumu minan nasabi. Kesepakatan para ulama bahwasanya anak susuan itu diharamkan untuk dinikahkan bersama orang yang sama-sama nyusu gitu. Nah, jadi otomatis si bapak suami daripada ibu susuan anak ini haram untuk menikah. Begitu juga anaknya, karena di sana dihitung nasab dari segi susuan. Nah, di sini ada 9 ketentuan. Yang pertama, al-mas'alatul ula amma miqdarul muharrami minal laban. Nah, yang pertama, ukuran kenapa diharamkan menikahi yaitu saudara susuan. Fa inna qauman qalu, maka ada sebagian kaum mengatakan bi adamit tahdidi. Nah, bi adamit tahdid wa huwa mazhabu Malik wa ashabihi. Nah, di sini tidak ada batasannya. Nah, miqdarul muharram minal laban, yaitu ukuran yang diminum oleh anak yang ikut nyusu ini. Nah, misalnya ada sepasang suami istri, dia punya anak kecil. Nah, contohnya yang meninggal kemarin gitu. Nah, meninggal kemarin. Terus misal anaknya masih nyusu gitu. Terus ini ya suami istri meninggal dunia gitu. Suami istri meninggal dunia. Nah, otomatis mencari ibu susuan dari anak ini. Kemudian diberikan ibu susuan. Nah, sedangkan yang suami istri ini, istrinya juga lagi menetekkan anaknya. Nah, jadi hukum daripada para ulama yaitu mengambil istinbat hukum. Nah, istinbat hukumnya kalau sudah netek sampai lewat dari 3 kali, nah 3 kali tegukan gitu, 3 kali sedotan. Kalau sudah 3 kali sedotan, otomatis nanti udah dihitung bersaudara susuan. Tapi kalau sekali 2 kali masih belum hitung saudara susuan. Qalu fihi bi adamit tahdidi. Nah, sebagian pendapat yang pertama bi adamit tahdidi, tidak ada batasannya. Nah, mau sekali ke, mau 2 kali ke, apalagi 3 kali, mau sekali pun tetap dihitung saudara susuan, berarti haram untuk dinikahi. Wa huwa mazhabu Malikun wa ashabi. Ini pendapat daripada Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Pendapat yang kedua, warwiya an Ali, nah an Aliyin wa ibni Mas'udin wa huwa qaulu Ibnu Umar. Ini pendapat qaul daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Wa haula'i yahrumu indahum ay qadrin kana. Wa bihi qala Abu Hanifah wa ashabi wa Sauri wal Auza'i. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya Imam As-Sauri dan Auza'i. Yahrumu indahum. Nah, jadi diharamkan yaitu ketika sudah dapat satu tegukan, satu sedotan oleh anak tersebut. Nah, jadi anak daripada sepasang suami istri ini, nah terus dia mengambil anak susuan. Kalau sudah mendapat satu sedotan, 1 kali telan, otomatis sudah sah dikatakan saudara susuan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Begitu juga perkataan Imam Malik. Wa qalatit ta'ifatun bitahdidil qadril muharrami. Bitahdidil qadril muharrami, yaitu batasan ukuran diharamkannya itu waha ulai ingkosamu salasu firokin. Pendapat yang ketiga mengatakan ukuran batasan itu diharamkan menikahi saudara susuan ingkosamu salasu firokin, yaitu lebih daripada 3 sedotan. Nah, jadi kalau sudah 3 kali nelan anak tersebut nyusu, nah otomatis haram yaitu saudara susuannya itu menikahi dengan anak yang nyusu tadi, yang saudara susuannya itu haram. Ini pendapat yang ketiga.
Faqalat ta'ifatun. Nah, pendapat yang keempat, la tuharrimul massatu walal massatani wa tuharrimus salasur rada'ati bima fawqaha. Nah, pendapat yang keempat, pendapat yang keempat tidak diharamkan. Nah, tidak haram. Nah, tidak diharamkan kalau ukurannya itu satu sodotan walal musattani. Nah, dan juga tidak dua kali sedotan. Nah, massotani yaitu dua kali sedotan. Jadi kalau sudah dua kali sedotan anak itu sampai nelan, nah dua kali nyedot, otomatis belum dikatakan haram untuk menikah sama saudara sesuang. Tapi kalau sudah 3 kali, nah wa tuharramu salasur rada'ati fi ma faqaha, diharamkan kalau sudah 3 kali sedotan. Nah, jadi kalau sudah 3 kali nelan anak tersebut, otomatis sudah sah dikatakan dengan saudara susuan. Jadi haram untuk nikah. Wa qalat ta'ifatun asrur rada'at. Ada yang pendapat yang kelima mengatakan kalau sudah nyampe 10 kali sedotan. Nah, wa qalat ta'ifatun al muharramu khamsur rada'at. Nah, pendapat yang selanjutnya yang mengatakan yang diharamkan haram nikah dengan saudara susuan itu kalau sudah nyampe 5 kali sedotan. Wa bihi qala Syafi'i. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i kalau sudah 3 kali netek, 3 kali sedotan, sudah neguk 5 kali tegukan oleh anak tersebut, otomatis sah dikatakan dengan saudara susuan. Hukumnya haram menikah karena sudah termasuk saudaranya. Wassababu fi ikhtilafihim fi hadzal mas'alati mu'aridatu umumil kitabi lil ahadisil waridati fil tahdidi. Sebab-sebab perbedaan di kalangan para ulama karena masalah ini bertentangan daripada segi umum, nah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan di samping juga yaitu dari segi hadis. Fa amma umumul kitab bi qoulih ta'ala, adapun ayat yang bersifat umum, nah masih banyak pandangan para ulama, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusui. Nah, jadi ibu-ibu yang menyusui di antara kalian, al-ayah. Nah, jadi ini di surat An-Nisa, yaitu ibu-ibu yang menyusui. Nah, jadi ayat ini bersifat umum, masih ada pandangan para ulama. Nah, jadi ada yang mengatakan 2 kali sedotan, ada yang mengatakan tidak ada batasannya, ada yang 5 kali, ada yang sampai 10 kali sedotan. Nah, jadi ini pandangan para ulama. Jadi yang salahnya itu merasa diri paling benar, padahal pendapat banyak. La taharrumul imlajatu ilal halqi min ghairir radai. Nah, bagaimana, apakah diharamkan yaitu al-wujuril wal wadud, artinya memasukkan air susu, yaitu disebabkan ada perantara. Nah, jadi disebabkan perantara. Misalnya kan ada seorang suami istri, yaitu punya anak gitu, punya anak, dia lagi menyusui anaknya, terus datang ini seorang anak lagi ingin netek. Apakah dengan dia secara langsung netek itu menyebabkan dia haram, ataupun disedotkan, dia sedotkan sebelah kanan misal, disedotkan kemudian dikasih, apakah itu juga menyebabkan haram nikah atau bagaimana? Nah, ini penjelasan begini. Fa inna malikan, menurut Imam Malik, yuharrimul wujur wal wadud, maka haram yaitu menikah, yaitu yang sudah al-wujurul wadud, yaitu memasukkan air susu, yaitu bukan secara langsung, yaitu netek kepada ibunya tadi. Imlajatani, yaitu ataupun 2 kali tegukan. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, ardi'ihi khumsa rada'atin,
yaitu kalau sudah mencapai 5 kali sedotan, yaitu anak yang menyusui tersebut. Nah, otomatis sah dikatakan dengan saudara susuan. Bapaknya tidak boleh menikahi anak susuan. Begitu juga begitu juga yang sama-sama menyusui. Nah, sama-sama menyusui hukumnya haram untuk menikah, ke bawah maupun ke atas. Nah, karena sudah termasuk senasab dari segi susuan. Nah, masalah yang kedua, wattafaqu ala anna ar-radaa yuharramu fi haulaini. Kesepakatan para ulama bahwasanya menyusui itu harus sampai umur 2 tahun. Nah, yaitu usia bayi 2 tahun. Waqtalafu fir rada'i al-kabiri faqala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa kafatil fuqaha'i la yuharramu rada'ul kabiru. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, kesepakatan para ulama yaitu baru disapih anak tersebut kalau sudah umur 2 tahun. Tapi tempat perbedaan para ulama, waqtalafu fir rida'il kabir, yaitu menyusui anak yang sudah besar. Nah, anak yang sudah besar. Faqala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa kafatil fuqaha la yahrumur rada'ul kabir, yaitu tidak diharamkan, nah tidak termasuk haram, yaitu menyusui tidak haram, artinya termasuk anak susuan, saudara susuan kalau sudah lewat daripada 2 tahun. Nah, terus ada juga yang memberikan batasan, ada yang memberikan batasan sampai 2 tahun 2 bulan, ada yang 2 tahun 1 bulan. Nah, jadi kalau masih 2 tahun 1 bulan masih dia netek bersama gitu, otomatis haram hukumnya, haram untuk menikah. Tapi kalau sudah 3 tahun, nah 3 tahun gitu dia masih netek, ini saudara susuan ini mungkin disebabkan karena kurang gizinya gitu, masih netek, otomatis nanti larinya yaitu tidak diharamkan nikah, disebabkan karena sudah besar. Nah, kalau sudah besar. Waqtalafu fir rida'il kabir, yaitu menyusui anak yang sudah besar. Faqala Malikun wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa kafatil fuqaha la yahrumur rida'ul kabir. Wa zahaba Dawud wa ahlu zahiri ila annahu yahrumu. Sedangkan menurut Imam Abu Dawud dan ahlu zahir maka hukumnya haram. Nah, jadi hukumnya haram. Jadi kalau lewat daripada 2 tahun, nah 2 tahun menurut Imam Abu Dawud itu beliau mengatakan disapihnya kalau sudah umur 2 tahun. Tapi kalau sudah besar maka dihukumkan haram netek lagi. Nah, misal kelas 1 SD begitu. Nah, kelas 1 SD masih netek. Menurut Imam Abu Dawud hukumnya haram. Wa huwa mazhabu Aisyah. Ini juga menurut pendapat daripada mazhab Aisyah. Wa mazhabul jumhuri huwa mazhabu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa sa'iri azwajin Nabi, dan semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab perbedaan di antara kalangan para ulama karena bertentangannya antara asar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Salim sebagaimana yang telah lewat, yaitu mengatakan la tuharramul imlajatu wala imlajatani. Nah, jadi la tuharramul massatu walal massatani awir rada'atu awir rad'atani. Nah, jadi tidak diharamkan, yaitu tidak diharamkan kalau cuma 1 sedotan ataupun 2 sedotan. Tidak diharamkan, yaitu 2 kali susuan atau 1 kali susuan atau 2 kali susuan. Nah, tapi kalau sudah besar, sudah gede masih netek, nah otomatis nanti
mulainya neteknya sudah umur 2 tahun lah gitu, baru didedekkan, carikan saudara susuan, maka Imam Abu Dawud mengatakan hukumnya haram karena waktu baru disapi itu umur 2 tahun. Hadis yang pertama dari hadis Salim yang sudah tadi. Wasani hadisu Aisyah kharrajahul Bukhari wa Muslim qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun. Telah masuk Rasulullah SAW ke dalam rumah dan ketika itu aku mempunyai tamu seorang laki-laki. Fastazza zalika alaihi, maka saya telah melihat muka Rasulullah SAW yaitu marah. Wa ra'aitul ghadaba fi wajhi, dan aku melihat Rasulullah SAW wajahnya dalam keadaan marah. Faqalat, dan aku berkata, ya Rasulullah, innahu akhi birrodoati, sesungguhnya saudaraku, yaitu saudaraku sesusuan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda, unzur naman ikhwanikunna minar rodoati fa innar rodoati minal majaati. Lihatlah dari mana siapa saja saudara-saudara kalian, yaitu dari saudara susuanmu. Fa innar rodoati minal majaati, maka sungguhnya saudara susuan itu terkadang disebabkan oleh kelaparan. Nah, jadi zaman Rasulullah SAW itu adalah zaman yang pahit lah. Nah, terkadang kan orang tuanya tidak mempunyai air susunya, otomatis harus mencari susuan. Nah, kayak Rasulullah SAW yaitu meninggal kedua orang tuanya, otomatis disapi oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah yang menyusui beliau. Nah, disebabkan air susu daripada bunda Rasulullah SAW tidak bisa keluar, sehingga dicarikan ibu susuan. Nah, jadi intinya dari permasalahan ini, yang pertama, kalau satu kali tegukan, satu kali hisapan dari anak tersebut, satu kali atau 2 kali, maka belum sah dikatakan senasab dari segi susuan. Tapi kalau sudah sampai kenyang, sampai bersendawa ya, kadang anak-anak itu otomatis sampai kenyang lah gitu, otomatis sah dikatakan saudara susuan. Nah, otomatis nanti bapak daripada saudara susuannya itu haram menikah dengan anak yang tadi. Begitu juga saudara susuannya haram, yaitu baik ke bawah maupun ke atas, karena sudah termasuk saudara susuan. Al-mas'alatu sadisatu waqtalafu iza stagna al-mauludatu bil gizai qabla al-haulaini. Nah, perbedaan para ulama apakah sudah cukup? Nah, apakah sudah cukup anak yang sudah berumur 2 tahun itu untuk disapi? Summa ardo'athu gitu. Summa ardo'athu imra'atun faqala malikun, disapih kemudian disusui oleh wanita lain. Nah, maksudnya begini, apabila seorang anak, nah itu ketika sudah dilahirkan baru umur 1 tahun setengah, belum mencapai 2 tahun, kemudian disapih, diberhentikan nyusunya. Nah, diberhentikan untuk netek, kemudian disusui oleh perempuan yang lain. Nah, disebabkan oleh kelaparan anak ini. Nah, bagaimana hukumnya? Faqala malikun la harrama yuharrimu la yuharrimu zalikar roda'ah. Nah, jadi waqala Abu Hanifah wa Syafi'i tasbutul hurmatu bihi. Nah, jadi haram yaitu menikah disebabkan oleh saudara susuan. Ini menurut Imam Malik. Begitu juga menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, maka yaitu dengan neteknya oleh perempuan lain tersebut sudah sah
yaitu tetap yaitu dikatakan dengan haram, yaitu menikah dengan saudara susuan. Nah. Udah berapa menit? Ya? Hah? Hah? 25. Nah, ya ada pertanyaan. Ini sama aja pembahasannya. Nah, jadi pembahasan yang pertama ukuran. Nah, ukurannya. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu kalau sudah umur 2 tahun. Nah, itu kesepakatan para ulama disapihnya baru umur 2 tahun. Nah, bagaimana hukum kalau anak yang sudah besar dikasih netek lagi? Apakah udah termasuk haram untuk menikah atau tidak dengan saudara susuannya? Sudah umur 3 tahun gitu. Disebabkan anak ini bosong lapar. Kemudian ditetekkan kepada sama-sama dengan anak yang masih netek gitu. Nah, padahal dia sudah lewat 2 tahun. Apakah bagaimana hukum status pernikahannya itu? Apakah boleh nikah atau tidak? Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, la yahrumur rada'ul kabir. Tidak termasuk haram. Nah, jadi boleh menikah disebabkan dia kan sudah besar. Baru dikatakan dengan saudara susuan kalau di bawah daripada 2 tahun. Kalau lewat daripada 2 tahun bukan termasuk saudara susuan. Nah. Yeah. Empat. Satunya? Iya, termasuk saudara susuan ke atas maupun ke bawah. Jadi haram nikah. Sekalipun tidak nyusu sama ibunya. Nah. Misalnya dia punya anak 3 gitu, kembar gitu. Misalnya anak 3 kembar. Yang satunya ini tidak netek gitu. Dia pakai susu bantu lah itu, susu cap kambing gitu. Nah, yang duanya ini netek sama ibunya. Nah, terus ada lagi yang mau datanglah saudara susuan ini, netek kepada ibu yang punya anak 3 ini. Nah, yang satu ini apakah termasuk saudara susuan atau tidak? Maksudnya tetap dia termasuk saudara susuan karena dia sudah netek sama ibunya dia. Nah, tetap. Jadi haram hukumnya nikah yang 3 ini sama yang datang satu tadi. Baik kakaknya maupun adiknya haram. Ataupun bapaknya juga haram. Nah. Nah, masalah yang masalah yang keempat. Nah, masalah yang ketiga tadi yaitu tentang yang disapih. Nah, jadi la yuharrimu zalikar rada. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i tasbutul hurmatu bihi. Nah, jadi disebabkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tetap hukumnya haram. Nah, jadi tetap hukumnya haram, sudah disapih sekalipun belum nyampe 2 tahun, kemudian disusuin oleh wanita yang lain yang masih menyusui, tetap dihukumkan haram untuk menikah. Nah, tapi menurut Imam Malik mengatakan la yuharrimu zalikar rada. Jadi tidak dihukumkan haram. Ini Imam Malik. Nah, misal ini kan ada sepasang suami istri, dia punya anak gitu. Nah, dia punya anak, baru 1 tahun setengah anaknya disapih, dia nggak mau netek lagi anaknya, disapih. Kemudian ada saudara dia,
atau orang lain lah gitu, perempuan yang lain lagi netek anaknya, kemudian anak ini mau, ya, tante mau nggak aku netek sama tante, katanya. Ternyata dia netek di situ. Nah ini maksudnya, ternyata dia netek di situ. Nah jadi apakah dia termasuk saudara susuan atau tidak, haram nikah atau tidak? Nah ini pendapat Imam Malik mengatakan la yuharrimu zalikar rodo, yaitu tidak diharamkan, bukan disebut daripada saudara susuan, karena dia sudah berhenti tadi umur 1,5 tahun. Nah baru belum nyampe 2 tahun dia mau netek lagi sama perempuan lain. Menurut Imam Malik boleh dia nikah. Nah boleh dia nikah sekalipun dia sudah sama-sama netek tadi sama anak yang tadi, karena ada jeda dia. Nah ada jedanya sudah berhenti. Nah berhenti itu yang menyebabkan dia boleh nikah, bukan termasuk saudara susuan. Nah sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dengan neteknya dia itu yang menyebabkan haram. Nah, menyebabkan haram. Fa innamar rado'ata minal majaati, maka sesungguhnya, maka sungguh dengan dia menyusui, yaitu disebabkan mungkin kelaparan anak ini, dia nggak puas di ibunya gitu, sehingga baru umur 1,5 tahun dia berhenti netek. Nah ketika nengok orang netek pingin dia, ternyata disusuin. Nah mau ini anak ini mungkin disebabkan di sini kan majaah disebabkan karena lapar dia, sehingga dia mau netek. Kalau sudah satu tegukan, 2 tegukan, katanya yang di awal itu tidak masalah, tapi kalau sudah 3 kali tegukan otomatis haram nikah.